Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 17. Efesus pasal 5 ayat 17. Kalau sudah ditemukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita seringkali bergumul kepada Tuhan ketika kita ada kepentingan, ketika kita membutuhkan sesuatu, entah itu kita bergumul untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, entah itu kita bergumul untuk mendapatkan sebuah hal yang memang kita inginkan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, apakah kita pernah bergumul untuk mengetahui kehendak Allah? Nah, tema kita pada hari ini adalah mengetahui kehendak Allah. Nah, kita seringkali seperti anak kecil Bapak Ibu, yang hanya datang kepada orang tuanya, yang hanya datang kepada bapaknya ketika dia membutuhkan sesuatu, tetapi ketika orang tuanya memberikan kepada dia nasihat, dia tidak pedulikan. Sehingga dengan demikian, kita seringkali ketika kita mengalami sebuah musibah, ketika kita mengalami sebuah kesulitan, kita seringkali frustasi. Kita seringkali merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Karena kita tidak mengerti bahwa di dalam setiap musibah, kesulitan yang kita alami, di situ ada kehendak Tuhan yang sedang dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sama Bapak Ibu, ketika Habakuk menghadapi kejahatan manusia, kejahatan umat Allah, dia bergumul mengetahui kehendak Allah. Dia bergumul mengerti kehendak Allah. Apa kehendak Allah di dalam kejahatan-kejahatan manusia ini? Bahkan Habakuk sempat tidak menerima realita yang ada. Tuhan, saya adalah umatmu, saya adalah anakmu. Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini saya hadapi? Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini saya alami? Sehingga dia berkata, berapa lama Tuhan? Mengapa engkau memperlihatkan kejahatan ini kepadaku? Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, sehingga dengan demikian Habakuk terus bergumul, dan akhirnya Habakuk mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, di bawah matahari ini, itu ada di dalam kedaulatan dan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, waktu saya SD Bapak Ibu, saya punya teman yang sering bercanda dengan saya. Kami bercanda, lalu kami saling bully. Dan akhirnya teman ini nangis Bapak Ibu. Lalu di sepanjang jalan dia nangis terus. Sehingga sampai di tempat saya. Lalu dia beritahu ke abang saya. Dia berkata, Kak Arman sudah memukul saya, padahal saya tidak memukul dia. Lalu tiba-tiba abang saya nampar saya sampai merah. Lalu dalam hati saya, di dalam perjalanan itu, abang saya tidak mungkin memukul saya, kan ini tidak benar. Saya sudah berpikiran bahwa pasti abang saya ini nanti berpihak kepada saya. Tidak mungkin abang saya ini memukul saya. Tetapi ternyata harapan yang saya taruh itu ternyata tidak sesuai dengan realita. Justru abang saya itu tampar saya sampai pipi saya ini merah. Nah, saya merasa bahwa ini tidak adil. Nah, demikian juga Bapak Ibu, ketika kita menghadapi permasalahan di dalam kehidupan kita, kita seringkali merasa bahwa kok saya anak Tuhan ya, kenapa saya mengalami hal begini? Bukannya anak Tuhan itu, anak Yesus itu
bukannya tidak perlu mengalami masalah. Nah, seringkali kita mendasari teologi kita berdasarkan teologi kesenangan, kesuksesan, kemakmuran. Jadi ketika kita mengikut Yesus, maka semuanya baik-baik saja. Semuanya lancar. Nah, ini yang mesti kita hati-hati. Dengan teologi-teologi yang menjanjikan janji yang manis. Ketika engkau mengikut Yesus, maka engkau tidak akan mengalami permasalahan. Nah, kenapa begitu banyak orang yang kecewa ketika dia mengalami permasalahan? Karena dasar yang dia bangun adalah dasar yang salah. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, kita mesti mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap kejadian-kejadian yang kita alami. Entah itu kesukaan, entah itu kedukaan, entah itu kesulitan yang kita alami. Kita harus mengerti apa sih maksud Tuhan di dalam kesulitan ini. Apa sih maksud Tuhan di dalam pergumulan ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ketika kita sudah mengerti hal ini, maka kita tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya Habakuk ketika dia mengerti bahwa ini adalah kehendak dan kedaulatan Tuhan yang tidak bisa berubah, yang tidak bisa diubah oleh manusia. Maka di pasal yang ketiga dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, namun aku tetap bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, kita ini bukan hanya sekedar bergumul tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi Tuhan menghendaki kita juga untuk bergumul, mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam Efesus pasal 5 ayat 17 tadi berbunyi demikian. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah ada kata usahakan di sana, Bapak Ibu. Ya, jadi ada kata usahakan. Nah, seringkali kehendak kita dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu, seringkali berlawanan. Ya, seringkali kita ini berlawanan dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita seringkali egois, Bapak Ibu. Nah, jadi di dalam bagian ini Rasul Paulus mengatakan usahakanlah supaya engkau mengerti kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, di ayat sebelumnya Rasul Paulus memberikan beberapa anjuran, memberikan beberapa perintah, dan juga memberikan beberapa larangan. Ya, ada yang perlu kita lakukan, ada juga yang perlu kita tidak lakukan. Ya, jadi ketika kita mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, menandakan bahwa kita ini adalah anak-anak yang terang. Ya, ketika kita mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, itu membuktikan bahwa kita ini adalah anak-anak yang terang. Di pasal 5 ayat 1 berkata demikian, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, ini yang diharapkan oleh Rasul Paulus kepada kita. Dia memberikan sebuah perbandingan bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Kita harus mempunyai perbedaan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Allah terus hidup di dalam dosa, tidak memuliakan Allah, maka kita harus berbeda dengan mereka. Makanya di bagian lain Rasul Paulus berkata, janganlah serupa dengan dunia, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, jadi ketika kita hidup di tengah-tengah kegelapan, hidup di sekeliling kita yang begitu bobrok, Bapak Ibu, jadi kita jangan ikut bagian di dalam kebobrokan itu. Kita harus menjadi terang dan garam di sana. Di ayat 11 dikatakan di sana, Bapak Ibu, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, ketika kita sudah mengerti kehendak Tuhan,
maka otomatis pasti kita tidak akan ikut bagian di dalam hal-hal yang di sekeliling kita itu melakukan kejahatan. Tetapi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang saya kasih, Calvin berkata, Bapak Ibu, selain diri Allah sendiri, tidak ada yang lebih besar selain kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu, Bapak Ibu, nomor 2 daripada diri Allah. Kenapa, Bapak Ibu? Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki dunia ini diciptakan, kalau Allah tidak menghendaki kita diselamatkan, maka kita tidak akan diselamatkan. Kalau Allah tidak menghendaki kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka itu tidak akan terjadi. Itulah sebabnya kenapa kehendak Allah itu mesti kita ketahui. Karena itu adalah sumber dari Allah sendiri. Dia menghendaki alam semesta ini ada. Dia menghendaki keselamatan. Dia menghendaki penebusan bagi kita sebagai orang berdosa. Itulah sebabnya juga kita diperintahkan supaya kita juga mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi ketika kita sudah diselamatkan, ditebus, apa yang perlu kita lakukan? Tuhan sudah menghendaki hal itu. Oleh sebab itu juga kita harus mengerti kehendaknya di dalamnya. Ya Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika kita diberikan sebuah tugas di dalam pelayanan, kita harus mengerti bahwa ini adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupanku. Jangan sampai kita hanya sekedar melakukan itu tanpa berpikir, tanpa kita membangun berdasarkan teologi yang benar, Bapak Ibu. Jadi semuanya ada di dalam ketetapan Tuhan. Ketika engkau dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin di dalam perusahaan, maka harus mengertilah di sana bahwa engkau dikehendaki Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh sebab itu engkau harus menjadi garam dan terang di sana. Engkau harus menjadi pribadi yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Jangan sampai justru engkau di sana menjadi batu sandungan. Ya. Ketika engkau dipercayakan sebuah tugas di sekolah, menjadi seorang pemimpin, maka engkau harus mengerti bahwa saya harus jadi pemimpin untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kita bisa melakukan hal ini hanya ketika kita mengerti bahwa Tuhan menghendaki saya untuk melakukan hal ini. Jadi semua pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini itu tidak terjadi secara kebetulan, Bapak Ibu. Itu ada di dalam kehendak dan kedaulatan Allah. Dan itu yang semestinya harus kita mengerti bahwa itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupanku. Itulah sebabnya saya harus melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya teologi reform menegaskan kekonsistenan kehendak Allah dan kedaulatannya di sepanjang sejarah. Kedaulatan dan kehendak Allah itu tidak pernah berubah. Ya. Kejahatan manusia, ketidakadilan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, itu ada di dalam kedaulatan Allah. Dia itu izinkan hal itu terjadi bagi kita. Bukan supaya kita menjauh daripada dia. Tetapi justru itu menguji iman kita. Bagaimana iman kita ini tetap kuat. Ketika kita menghadapi penganiayaan, ketika kita menghadapi kelaparan, ketika kita sudah ada di titik yang paling rendah, apakah kita masih mengetahui kehendak Tuhan di sana? Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Tetapi yang anehnya saat ini, banyak orang Kristen yang justru menjadi pelaku-pelaku kegelapan. Ya, banyak orang Kristen yang justru terseret di dalam hal-hal yang jahat, bukan lagi justru membawa terang di sana, tetapi justru hidup di
di dalam kegelapan. Bukan justru menarik orang untuk datang kepada Tuhan, justru membuat orang menjauh daripada Tuhan. Justru hari ini waktunya untuk datang kepada Tuhan, tetapi justru anak Tuhan ini mengajak orang untuk berfoya-foya, untuk hidup di dalam hawa nafsu. Nah, ini kita mesti mengerti hal ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan di dalam aspek kehidupan kita, kenapa saya ada di dunia ini? Apa tujuan Tuhan saya ada di tengah-tengah dunia ini? Nah, hari Rabu kemarin Pak Pendeta sampaikan kepada remaja pemuda, Bapak Ibu, bahwa tujuan kita di tengah-tengah dunia ini bukan hanya sekedar menjelajahi, bukan hanya sekedar bekerja, tetapi kita harus mengerti esensi dan tujuan hidup kita. Apa sih tujuan hidup kita yang sesungguhnya? Tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah memuliakan Tuhan. Nah, ini yang mesti kita harus mengerti, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengerti hal ini, sampai kapanpun kita tidak bisa tinggal di dalam kehendak Tuhan. Kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Meskipun kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tetapi seringkali kita melakukan itu untuk popularitas, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini yang mesti kita mengerti, kenapa saya hidup di tengah-tengah dunia ini. Apa tujuan Tuhan? Apakah saya hanya sekedar bekerja? Bagaimana cara memuliakan Tuhan? Kita bisa memuliakan Tuhan melalui pekerjaan kita. Ketika kita mengerjakan pekerjaan kita dengan jujur, di situ kita bisa mempermuliakan Tuhan. Tetapi yang ironisnya, justru banyak orang Kristen ketika bekerja justru malas-malasan. Bapak Ibu yang saya kasihi, beberapa minggu yang lalu ada salah seorang pendeta yang berobat di Batam. Dia berobat karena matanya bermasalah. Lalu dia menemukan sebuah rumah sakit. Lalu dia berobat di sana. Dia melihat karyawan-karyawan di sana semuanya pakai jilbab. Lalu pemimpinnya siapa? Adalah orang Kristen. Lalu pendeta ini bertanya kepada pemimpin itu, "Bu, kok karyawan-karyawan ibu kok orang Muslim semua?" Iya, dulunya orang Kristen, tetapi orang Kristen yang kerja dulu itu begitu malas. Waktunya untuk bekerja, tetapi mereka memanfaatkan waktu untuk bekerja untuk main HP. Itulah sebabnya orang Kristen saya tidak terima menjadi karyawan di sini. Apakah ini bukan sebuah batu sandungan? Apakah ini bukan sebuah yang mempermalukan nama Tuhan? Engkau adalah anak Tuhan. Sikapmu, karaktermu, cara bicaramu kepada orang tidak sopan. Padahal engkau mengaku saya anak Tuhan. Tuhan mengajarkan hal ini. Berarti Tuhan salah mengajarkan dong. Kalau begitu. Suka memaki-maki orang. Apakah Tuhan mengajarkan hal itu? Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita renungkan kehendak Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Banyak anak-anak Tuhan yang terseret di dalam kejahatan. Kenapa? Karena menganggap bahwa saya ini mempunyai kebebasan. Free will. Mempunyai kebebasan kok. Tetapi seringkali free will kita ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya kita hidup dengan kehendak kita. Kita hidup dengan kehendak kita, bukan lagi kehendak Tuhan. Dan akhirnya semakin hari, semakin kita menjauh dan kita tidak mempedulikan lagi kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih. Jadi kalau kita sudah mengutamakan kehendak kita, maka yang menjadi korban adalah kehendak Tuhan. Tuhan inginkan supaya hari ini waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi karena kita mempunyai kehendak, masih ada minggu
yang akan datang untuk bisa saya datang ke gereja. Siapa yang larang-larang saya? Pendeta tidak bisa melarang saya punya kebebasan untuk mau melakukan apa yang saya inginkan. Dan ingat Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Suatu saat akan engkau mengalami sesuatu yang engkau tidak kehendaki. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Kristus, itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, jangan kamu bodoh. Ya, jangan kamu bodoh. Bodoh di dalam pengertian, di dalam bagian ini bukan dalam pengertian, oh tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, tetapi bodoh di dalam bagian ini adalah kekerasan hati. Yang tidak mau tunduk pada kehendak Tuhan. Yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Yang seenaknya sendiri. Itu yang dikatakan bodoh. Beberapa kali kalau kita membaca Alkitab, beberapa kali firman Tuhan berkata, engkau bodoh. Bukan dalam arti engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Engkau tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang lain. Bukan. Tetapi justru orang bodoh itu adalah orang yang seringkali mengandalkan intelektualnya. Seringkali mengandalkan hikmatnya. Bukan mengandalkan firman Allah. Nah kita mendapat hikmat itu Bapak Ibu. Bukan dari luar. Tetapi kita mendapat hikmat Allah itu di dalam firman Tuhan dan kepada Allah. Itulah sebabnya saya anjurkan kepada remaja pemuda beberapa hari yang lalu. Supaya mereka harus terus membaca firman Tuhan. Sampai saya buat form. Supaya setiap hari ada waktu untuk Tuhan untuk membaca firman Tuhan. Karena zaman sekarang Bapak Ibu, dengan media sosial ini, begitu kuat mempengaruhi banyak orang Kristen untuk tidak mencintai kebenaran. Saya mau tanya, berapa jam kita berikan waktu kita untuk membaca firman Tuhan? Apakah kita pernah memberikan waktu kita kepada Tuhan untuk membaca firman-Nya 1 jam? Apakah kita pernah memberikan waktu kita kepada Tuhan untuk membaca firman-Nya setengah jam? Nah yang saya minta kepada remaja pemuda, paling tidak setiap hari baca 2 pasal. Kenapa Bapak Ibu? Zaman sekarang ini adalah zaman orang Kristen yang tidak lagi mempedulikan, tidak lagi mencintai kebenaran. Karena zat-zat ini Bapak Ibu begitu kuat pengaruhnya. Ini adalah fakta. Ini adalah bukti. Sehingga dengan demikian, tidak lagi mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Dan itulah konsekuensinya banyak anak-anak Tuhan yang terseret di dalam kejahatan-kejahatan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita googling di mana-mana ada berita-berita kejahatan. Orang tua membunuh anaknya, anaknya membunuh orang tuanya. Pemerkosaan terjadi di mana-mana. Narkoba terjadi di mana-mana. Dan tidak sedikit Bapak Ibu, anak Tuhan yang mengaku diri sebagai orang Kristen terseret di dalamnya. Kenapa? Karena tidak mengerti arah hidup, tujuan hidup. Karena tidak mengerti kehendak Tuhan, kenapa saya bisa hidup? Kenapa saya hidup di tengah-tengah dunia ini? Apa tujuan Tuhan saya hidup di tengah-tengah dunia ini? Nah itulah sebabnya mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk melakukan kejahatan. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, ada sebuah cerita di mana salah seorang guru memberikan ujian kepada murid-muridnya. Lalu guru ini sambil membaca koran. Ya, dia sambil membaca koran. Lalu murid-murid itu mereka mengambil kesempatan untuk nyontek sana sini. Tetapi pada akhir semester guru ini memanggil mereka, memperingati mereka bahwa kalian sudah menyontek pada saat ujian. Lalu kaget murid-murid ini, kok ibu tahu? Kan ibu sedang baca koran waktu itu. Iya, di koran itu saya sudah kasih titik-titik. Jadi ketika kalian menyontek itu, saya melihat kalian.
Nah Bapak Ibu yang saya kasih, kita seringkali memanfaatkan, mempergunakan waktu yang ada untuk hidup di dalam kejahatan, untuk hidup senang-senang sesuai dengan keinginan kita. Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk melayani. Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi kita seringkali mengikuti keinginan kita. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, kita harus mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Baru kita bisa terarahkan. Baru kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, maka sampai kapanpun kita tidak bisa berinisiatif mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah jadi hari ini diingatkan kita oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menghendaki supaya firman Tuhan diwahyukan untuk apa? Sebagai makanan rohani kita. Ya, sebagai makanan bagi jiwa kita. Kalau kita hanya sekedar menikmati makanan jasmani, maka rohani kita akan semakin merosot. Makanya banyak anak-anak Tuhan yang moralnya semakin hari semakin merosot Bapak Ibu. Sudah tidak sopan lagi kepada orang tua, sudah tidak lagi menghargai, sudah tidak lagi mempedulikan sesamanya manusia. Jadi ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, maka di sana kita akan melihat kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kehendak Tuhan yang paling terpenting untuk kita ketahui. Jadi ketika kita sudah mengerti dengan sungguh kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, meskipun di sekeliling kita dijolimi, kita disinggung, ataupun kita merasa tidak hadir di dalam sebuah komunitas misalnya, lalu kita harus melihat bahwa Tuhan mengizinkan hal ini bagi saya, supaya saya bisa menjadi berkat bagi mereka. Bukan justru ketika sesama kita, ketika komunitas kita melakukan sebuah perlawanan dengan kita, justru kita ikut bagian di dalamnya. Kita merasa direndahkan. Nah ini kadang-kadang orang tidak mau direndahkan. Kenapa? Karena dia sudah menganggap bahwa dirinya saya lebih rata-rata daripada orang lain. Nah ini adalah keegoisan manusia. Keegoisan manusia yang membuat manusia itu tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita supaya kita mengerti dengan suku apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.